Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tusani Ananda dengan NIM 220220052. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi pendidik menurut UU SPN dan UU GD. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kali ini akan menjelaskan video untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah pedagogi. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan tentang kompetensi pendidik menurut UU SPN dan UU GD. Kompetensi pendidik menurut UU SPN menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam UU SPN, kompetensi pendidik tidak dirinci secara teknis dalam bentuk jenis-jenis kompetensi, tetapi dijelaskan melalui tugas, fungsi, dan kualifikasi pendidik, pengertian dan kedudukan pendidik. Berdasarkan pasal 1 ayat 6, pendidik adalah tenaga kependidikan berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, pamong, belajar, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Tugas dan tanggung jawab pendidik menurut pasal 39 ayat 2, pendidik bertugas untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada pendidikan tinggi. Kompetensi pendidik menurut UU SPN secara implisit, UU SPN menekankan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, memiliki komitmen profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan, menjadi teladan dalam pembentukan karakter pendidik. Kompetensi pendidik menurut UU GD, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Berbeda dengan UU SPN, UU GD secara tegas dan rinci menyebutkan jenis kompetensi guru. Berdasarkan pasal 10 ayat 1, guru wajib memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman karakteristik peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran, evaluasi dan tindak lanjut hasil belajar, pengembangan potensi peserta didik. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan jati diri guru sebagai teladan, meliputi kepribadian yang mantap dan stabil, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, memiliki etos kerja, tanggung jawab dan integritas tinggi. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, meliputi penguasaan konsep, struktur, dan metode keilmuan, kemampuan mengembangkan materi pembelajaran, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pemanfaatan hasil penelitian untuk pembelajaran. Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif, meliputi komunikasi yang efektif dengan peserta didik, kerjasama dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat, sikap inklusif dan tidak diskriminatif. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab permasalahan kompetensi pendidik. Permasalahan kompetensi pendidik menurut UU SPN dan UU GD disebabkan oleh belum terpenuhinya 4 kompetensi utama guru secara optimal, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dari aspek pedagogik, masih banyak pendidik yang belum mampu memahami karakteristik peserta didik secara menyeluruh, serta mengelola pembelajaran yang aktif dan bermakna. Hal ini tercermin dari praktik pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan minim variasi metode, sebagaimana diperkuat oleh hasil uji kompetensi guru UKG yang menunjukkan rata-rata nilai guru masih berada di bawah standar nasional. Dari sisi kompetensi profesional, permasalahan muncul akibat lemahnya penguasaan materi ajar dan ketidaksesuaian latar belakang keilmuan dan dengan mata pelajaran yang diajarkan, terutama di daerah terpencil.
Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran dan turut memengaruhi capaian hasil belajar peserta didik, sebagaimana tercermin dalam hasil asesmen nasional dan studi internasional seperti PISA. Selain itu, kompetensi kepribadian pendidik belum sepenuhnya terinternalisasi, yang terlihat dari rendahnya kedisiplinan, tanggung jawab, serta komitmen terhadap pengembangan profesional berkelanjutan. Permasalahan lain berkaitan dengan kompetensi sosial, khususnya lemahnya komunikasi dan kerjasama antara pendidik, orang tua, dan masyarakat. Faktor sistematik seperti ketidakmerataan akses pelatihan dan pengembangan profesi turut memperparah kondisi tersebut. Dampak permasalahan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Permasalahan kompetensi pendidik tersebut berdampak langsung terhadap kualitas proses dan hasil pembelajaran. Rendahnya kompetensi pedagogik menyebabkan pembelajaran berlangsung secara satu arah, kurang melibatkan peserta didik, dan tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Akibatnya motivasi belajar menurun dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran menjadi rendah, sehingga tujuan pembelajaran sulit tercapai secara optimal. Lemahnya kompetensi profesional berdampak pada hasil belajar peserta didik yang kurang maksimal. Materi pembelajaran disampaikan secara dangkal dan tidak kontekstual, sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep secara mendalam, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Selain itu, lemahnya kompetensi kepribadian pendidik berdampak pada iklim belajar yang kurang kondusif, menurunnya keteladanan, serta terhambatnya pembentukan karakter peserta didik. Kurangnya kompetensi sosial pendidik juga menghambat kolaborasi antara sekolah dan orang tua, yang berdampak pada minimnya dukungan belajar di rumah. Dampak lanjutan dari seluruh permasalahan tersebut adalah terjadinya kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah dan antar sekolah yang bertentangan dengan tujuan pemerataan pendidikan dalam USPN. Solusi atau jalan keluar permasalahan. Untuk secara terintegrasi dan berkelanjutan, penguatan kompetensi pedagogik dapat dilakukan melalui pelatihan yang berbasis kebutuhan nyata di kelas, dengan menekankan pada pembelajaran aktif, diferensiasi, pembelajaran pemanfaatan teknologi, serta asesmen autentik. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB perlu dioptimalkan melalui pendampingan dan supervisi akademik yang berkesinambungan. Peningkatan kompetensi profesional dapat dilakukan dengan memastikan kesesuaian bidang keilmuan pendidik, serta mendorong pengembangan diri melalui KKG, MGMP, penelitian tindakan kelas, dan pemanfaatan sumber belajar mutakhir. Pembinaan kompetensi kepribadian perlu dilakukan melalui penanaman etika profesi, kedisiplinan, dan keteladanan secara konsisten oleh kepala sekolah dan pengawas. Sementara itu, kompetensi sosial pendidik dapat diperkuat melalui peningkatan keterampilan komunikasi dan kerjasama dengan orang tua serta masyarakat. Di tingkat kebijakan, pemerintah perlu menjamin pemerataan akses pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh pendidik, termasuk di daerah terpencil, sesuai dengan amanat USPN dan UUGD. Sekian penjelasan materi dari saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.